proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta tahun 1965, Tritura, 3 tuntutan rakyat tahun 1998, tuntutan reformasi. Semua itu adalah generasi muda sebagai tulang punggung pergerakan dan perubahan. Kita PP Sedunia, generasi muda Indonesia, memiliki tanggung jawab yang luar biasa untuk melakukan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Sehingga tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa keberadaan kita dan apa yang sedang kita lakukan saat ini sebagai generasi muda adalah penentu masa depan Indonesia. Ini seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, the future depends on what we do in the present. Sahabat PT Sedunia yang saya hormati, kita pelajar-pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan S1, S2 maupun S3 di luar negeri merupakan komunitas dan jaringan global yang luar biasa. Hal ini harus kita pelihara, hal ini harus kita kembangkan. Kita manfaatkan untuk saling memajukan diri, kita manfaatkan untuk saling mengembangkan potensi. Tapi kita jangan terjebak dengan prinsip-prinsip primordial maupun sifat-sifat feodal. Karena primordialisme dan feodalisme hakikinya akan merusak idealisme gerakan perubahan yang kita lakukan. Sahabat PP Sedunia yang saya hormati, kita di luar negeri berlatih untuk memiliki konsistensi dalam menekuni bidang tertentu. Kita cinta pada ilmu pengetahuan dan kita suka pada inovasi. Kita semua berusaha menempa diri untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang memiliki kualitas pengetahuan, memiliki kompetisi yang tinggi, dan memiliki keahlian yang tangguh. Keberadaan kita, sahabat PT Sedunia yang jauh dari Indonesia, tidak membuat kita lupa akan Indonesia. Bukannya membuat kita tidak peduli akan nasib bangsa sendiri. Jauhnya keberadaan kita dari Indonesia semakin membuat kita ingin berbuat banyak dan membuat kita berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk kepedulian kita pada bangsa dan negara, masyarakat Indonesia. Di luar negeri, sahabatku PP Sedunia, kita yang sedang menuntut ilmu memiliki peluang untuk mengakses informasi terkini tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita belajar budaya dan rahasia kesusahan bangsa-bangsa lain secara langsung. Studi dan penelitian kita yang kita sedang lakukan bisa menjadi potential resources. Jaringan global dan knowledge-based society yang kita miliki bisa menjadi kekuatan besar luar biasa bagi Indonesia. Semua inilah yang bisa ditawarkan oleh pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri untuk akselerasi kemandirian teknologi di tanah air. Ini bisa dijadikan point of reference dalam menentukan apa dan bagaimana teknologi yang integral, serta apa dan bagaimana teknologi yang multidisiplin yang bisa dikembangkan di Indonesia dengan menyelaraskan kemandirian dan kebutuhan. Sahabat PPP Sedunia yang saya hormati, bukanlah suatu kebetulan saat ini kita berada dan bersimposium di India. Dalam buku yang berjudul The Rise of India is Transformation from Poverty to Prosperity karangan Niranjam Rajarayaksa tahun 2007. Di sana ada cerita tentang perkembangan luar biasa yang dialami India sejak reformasi ekonominya pada tahun 1991. India telah mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Rahasia dari pencapaian ini adalah investasi yang serius di bidang teknologi dan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh India. Di bidang teknologi, India sudah berhasil mengembangkan homegrown technology. Hasil ini bukanlah didapat dari program yang instan. Program ini dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dalam waktu yang cukup lama, yaitu selama 14 tahun. Dari 1992 hingga 2005. Homegrown Technology Program yang diimplementasikan oleh Technology Information Forecasting and Assessment Council di bawah naungan Department of Science and Technology, pemerintah India. Program ini didesain khusus untuk mendukung usaha-usaha berskala kecil dan menengah. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong UKM untuk melakukan inovasi yang signifikan. Laboratorium penelitian dikerahkan untuk mendukung program jangka panjang ini. Kemudian berbagai perusahaan dirangsang untuk melakukan hal yang sama untuk melakukan penelitian. Ini sangat membantu UKM dalam mengatasi keraguan mereka untuk berinovasi, mencari, menciptakan, dan menggunakan teknologi. Hal ini berhasil menciptakan keunggulan produk yang kompetitif dan terbukanya sektor-sektor baru untuk menciptakan lapangan kerja. Selain Homegrown Technology Program, India memiliki beberapa program yang sudah berhasil seperti Sugar Technology Mission dan Valley Ash Mission.
Dan juga ada Technopreneurship Development yang merupakan program kerjasama antara TAIFEC dengan Department of Scientific Industrial Research. Dan sekarang sahabat PPSU Dunia, TAIFEC sudah men-setup teknologi Vision 2035 jauh ke depan yang berisi target dan program kerja dalam pencapaian inovasi di tahun 2035 untuk 12 sektor kunci: Educational Technology, Energy Technology, Environment, Food and Agriculture, Global Challenge Issues, Habitat, Information and Communication Technology, Infrastructure, Materials and Manufacturing Technologies, Medical Science and Healthcare, Transportation, dan yang terakhir Water Technologies. Untuk mengawal program jangka panjang ini, TAIFEC merangkul ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, baik dari Natural Sciences, Social Science, maupun dari Interdisciplinary dan Applied Science. Luar biasa. Di bidang pendidikan, India berinvestasi luar biasa. Mahasiswa India yang telah diterima dalam program MPhil dan PhD di universitas negeri semuanya mendapat biaya hidup setiap bulan. Selain itu mereka ditawarkan banyak beasiswa dari pemerintah India. Di antaranya ada Junior Research Fellowship dan Senior Research Fellowship, dan ada juga beasiswa postdoktoral. Selain itu ada program pinjaman biaya pendidikan dari pemerintah India. Dalam program ini mahasiswa ditawarkan pinjaman yang bisa mencapai 7,5 lakhs atau senilai 150 juta rupiah untuk kuliah di India, dan 15 lakhs atau senilai 300 juta rupiah untuk bisa kuliah di luar negeri. Biaya pinjaman ini dikembalikan dalam jangka waktu 5-7 tahun terhitung dari tamat belajar. Suatu kemudahan yang luar biasa. Kini, sahabat PPSU Dunia, India telah memiliki institut dan universitas kelas dunia karena komitmen tinggi dan perencanaan kebijakan pendidikan yang matang. Kebijakan yang diambil tidak berdasarkan opini semata dan berdasarkan kepentingan sesaat. Kebijakan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan melalui pemikiran jangka panjang, sehingga output dari pendidikan India mampu bersaing, bukan hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat internasional. Satu hal nyata yang membuat kemampuan lulusan India memiliki daya saing global adalah penguasaan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris tidak menjadi kendala karena penggunaan bahasa Inggris sudah dimulai sejak pendidikan usia dini dan sekolah dasar. Tidak ada larangan di sekolah-sekolah mulai dari TK dan SD untuk menggunakan dan mengajarkan bahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Ini terus berlanjut. Ini terus berlanjut sampai perguruan tinggi. Lalu, tidak takutkah mereka akan kehilangan bahasa-bahasa India dengan kondisi seperti ini? Ketakutan pasti ada. Namun ini diantisipasi dengan terus menggencarkan teknik pengajaran bahasa-bahasa lokal dengan konsep multilingual education. Teknik pengajaran dalam multilingual education terus digali dan dikembangkan oleh peneliti-peneliti bahasa dengan dukungan pemerintah India. Sehingga tidak heran, misalnya, pemerintah India mengizinkan informasi yang disampaikan ke publik dengan menggunakan lebih dari satu bahasa. Ini membuat masyarakat luas secara tidak langsung belajar memahami dan menghargai bahasa-bahasa lokal dan bahasa Inggris. Mengutip perkataan Michael Halliday, penggagas teori linguistik fungsional sistemik, bahasa adalah semiotic system. Maka, sahabat PPI, bahasa apapun akan dengan mudah dipelajari melalui aktivitas dan realitas yang merealisasikan makna. Karena bahasa adalah semiotic system, adalah sistem kebermaknaan. Inilah yang membuat pendidikan bahasa Inggris di India bisa seperti sekarang ini. Bahasa Inggris tidak diposisikan sebagai bahasa asing, melainkan sebagai bahasa kedua, the second language di India. Semua ini sahabat PPSU Dunia menjadikan India sebagai salah satu pusat pendidikan global yang memiliki nilai tambah dan menjadi salah satu tujuan belajar dari calon-calon mahasiswa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita bisa? Pasti bisa. Kita pasti bisa. Sahabat PPSU Dunia yang saya hormati, terkait tentang rasa optimis kita dalam mewujudkan itu semua, ada sebuah cerita tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang profesor psikologi. Namanya Walter Mischel namanya Walter Mischel. Dia berasal dari Stanford University. Penelitian ini sangat sederhana. Dia mengumpulkan beberapa anak kecil di dalam sebuah ruangan dalam satu waktu. Anak-anak tersebut diberikan satu marshmallow sejenis manisan. Mereka diberitahu bahwa mereka boleh langsung memakannya. Tetapi jika mereka bisa menunggu 15 menit tanpa memakannya, maka mereka akan diberikan satu lagi marshmallow dan mereka boleh memakan 2 marshmallow. Dari keseluruhan anak tersebut, 70% langsung memakan marshmallow dan hanya 30% yang bisa menunggu.
untuk mendapatkan marshmallow yang kedua. Penelitian ini juga dilakukan di negara lain selama bertahun-tahun dan rasionya tetap sama, 2/3 tidak bisa menunggu, 1/3 menunggu. Yang menarik adalah setelah 15 tahun kemudian ditemukan anak-anak yang menunggu untuk marshmallow kedua memiliki prestasi yang lebih tinggi dalam bidang apapun yang mereka pilih daripada anak-anak yang tidak. Salah satu implikasi dari percobaan ini adalah tentang orang yang memiliki fokus masa depan dan orang yang hanya berfokus pada masa sekarang. Anak yang memilih untuk mendapatkan 2 marshmallow adalah anak yang memiliki fokus 15 menit ke depan, sementara yang lain berfokus pada masa sekarang untuk hanya mendapatkan 1 marshmallow. Kemampuan untuk selalu berfokus pada masa depan adalah salah satu indikator terbaik dari kesuksesan masa depannya. Indonesia saat ini mungkin belum mencapai kemandirian teknologi seperti negara-negara lain. Tetapi jika kita, generasi mudanya, memiliki fokus masa depan akan kemandirian teknologi bangsa Indonesia, bukanlah hal yang mustahil. Itu bisa terjadi atau bahkan lebih dari ekspektasi yang kita miliki. Sahabat TPS Sedunia, acara International Symposium 2012 ini bisa menghasilkan ide brilian dari anak-anak bangsa. Dan kita sebagai pelajar-pelajar Indonesia terus bergerak, terus bersinergi, dan terus beraksi untuk mewujudkan impian kita. Kita berfokus pada masa depan, mewujudkan Indonesia yang bertumbuh dan Indonesia yang berkembang, menuju kemandirian bangsa, tentunya dengan kerja-kerja nyata kita. Dari sini, sahabat TPS Dunia, kita harapkan ada snowball effect, yaitu efek bola salju dari ide-ide yang terhimpun, dari semangat-semangat yang tinggi, dan ini terus mengalir dan kita gulirkan menjadi aksi-aksi yang nyata. Mari sahabat TPS Dunia, kita perjuangkan. Dan mari kita buktikan bahwa Indonesia bisa dan Indonesia sanggup berkarya demi kemandirian teknologinya. Hidup TPS Dunia, hidup Indonesia. Terima kasih.